Setelah perjalanan itu Pak Udin, mungkin banyak yang mungkin Pak Udin alami ya. Iya, betul. Baik secara langsung atau secara goib mungkin banyak ya. Banyak sekali. Apa aja tuh Pak Udin? Ini kita sambil ngerokok nggak apa-apa Pak Udin? Iya, siap. Ini penonton juga belum ada yang hadir ini. Seperti kita udah live nanti paling kalau udah selesai banyak yang nonton misalnya gitu, masih sibuk. Berapa aja Pak Udin? Ya, yang saya alami sampai saat ini, kenapa saya jadi begini? Kenapa saya bilang bisa jadi begini? Saya kok bisa ya membantu ke sesama, entah ya boleh dikatakan ada yang penyakit kena guna-guna atau penyakit dokter atau apalah. Saya juga bingung. Ini asalnya dari mana? Awalnya dari mana? Sedangkan saya nggak keturunan. Nah, cuma di sini saya dapat perjalanan mungkin boleh saya bilang itu hidayah. Iya, itu hidayah. Hidayah karena apa? Yang saya alami itu tiap malam Jumat selalu mimpi yang aneh. Itu selama 12 malam Jumat. Berturut-turut itu? Itu tiap malam Jumat. Tapi nyata. Berarti setelah mengalami peristiwa itu ya? Iya, betul. Mimpi apa aja tuh Pak Udin? Ada salah satu? Itu ya mungkin kalau saya ceritakan dari awal ya Pak ya. Itu saya malam Jumat pertama saya sholat isya jam 10. Setelah sholat isya jam 10 saya biasa ngaji yasin, kirim hadiah dikhususkan ke almarhum bapak saya. Ya di situ saya habis sholat saya ketiduran di sajadah, masih berpakaian pakai sarung, pakai koko karena habis sholat ngantuk tidur di sajadah. Saya di situ mimpi ada kedatangan kakek-kakek sambil ngelus-ngelus rambut saya. Dia bilang begini, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam dalam mimpi saya. Kamu udah sekarang sama kamu nggak usah dipikirkan, nggak usah diambil pusing, jangan bersedih. Nikmati, syukuri apa yang udah dikasih sama Gusti Allah. Si kakek-kakek bilang seperti itu. Nah coba dia pesan, daripada kamu bersedih, mendingan kamu cari masjid Al-Baitur Rahman. Di situ ada hamba Allah, ya. Di dalam masjid itu ada hamba Allah. Biarpun ratusan, biarpun ribuan yang suka sholat ke masjid Al-Baitur Rahman, nggak bakalan bisa ngelihat hamba Allah. Seandainya sama kamu ketemu masjid Al-Baitur Rahman, insya Allah dengan izin Allah kamu bisa bertemu dengan hamba Allah. Masjid di mana tuh? Al-Baitur Rahman. Terus saya tanya, di sebelah mana masjid Al-Baitur Rahman? Adanya di sebelah barat. Di dekat rumah Pak Udin berarti? Itu adanya di sebelah barat. Pokoknya di sebelah barat. Si kakek bilang betul. Malam Jumat kedua si kakek itu datang lagi. Gimana? Udah ketemu belum? Saya simpel karena saya posisi kerja. Maaf saya bilang Ki, saya nggak sempat nyari masjid Al-Baitur Rahman karena saya kerja. Udah, gak usah dicari sama kamu karena orang yang kamu cari sekarang udah ada di Banten, lagi hijrah ke Banten. Nah, teman-teman, Pak Udin ini aslinya orang Banten ya, orang Banten di kelurahan apa? Desa ya. Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang. Oh iya. Nah disitulah beliau tinggal. Nah terus gimana tuh Pak Udin? Ya udah. Tapi setiap habis mimpi itu ke satu kedua posisi tidur selalu bangun jam 2 dini hari. Malam Jumat ketiga, ya, saya mimpi lagi kakek itu datang. Ngelus-ngelus rambut saya. Terus saya jam 2 selalu bangun, astagfirullahaladzim, dengan ucapan seperti itu. Lihat jam 2 pegang rambut basah. Setelah diusap-usap sama kakek itu, tapi basah bukan dengan air, itu minyak kasturi. Itu sampai 12 malam Jumat. Itu selalu Setiap malam Jumat itu ya? Setiap malam Jumat.
Nah terus singkat cerita, saya dibawa ke tempat Nyiratnyi Roro Kidul. Saya di sana mau dijadiin raja, saya nggak mau. Terus saya dibalikin lagi, saya bilang Nyi Ratu saya mau pulang ke darat, saya mau lihat ibu saya, kasihan ibu saya. Ternyata di darat itu banjir, cuma rumah ibu saya yang nggak terendam Di saat itu. Nah malam Jumat berikutnya saya dibawa lagi ke sana, saya mau dijadiin raja lagi. Saya nggak mau, saya minta pulang ke darat. Saya diantarin pakai kuda kencana Nyi Ratu dengan lautan belah. Begitu saya mau nyampe darat, saya beristighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, kekuasaan Allah. Nah di situ air langsung, jadi air itu tumpah ke badan saya semua. Setelah saya sadar, kasur, bantal kering, cuma badan saya aja yang basah. Itu posisi mimpi tapi seperti nyata. Nyata. Nah setelah saya jilat, ya badan kok ini basah, itu asin. Asin. Air Dari laut. air laut. Nah malam Jumat berikutnya saya mimpi didatengin sama dayangnya Nyi Ratu. Dia membawa ikan sebesar bayi. Ngelobi terus jadinya. Membawa ikan sebesar bayi. Saya tanya, kamu siapa? Saya utusannya Nyi Ratu. Saya disuruh ngasih ikan. Maaf, saya bilang saya nggak punya tempatnya karena saya kerja. Terus ngasih makannya siapa? Terus utusan Nyi Ratu bilang, yang penting ada tempatnya, nggak usah dikasih makan, nanti dia cari sendiri. Saya nggak mau, bawa lagi ke sana. Terus utusan Nyi Ratu bilang, kalau misalnya ikan nggak diterima sama kamu, nanti saya dapat hukuman. Jadi bisa nggak bisa, ini ikan harus diterima sambil dikasih ke tangan saya. Setelah saya sadar, astagfirullahaladzim, lihat jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 malam, selalu jam 2. Begitu saya lihat tangan saya penuh lendir. Lendir ikan itu. Lendir ikan dan banyak sisiknya. Banyak sisiknya. Itu malam Jumat Kliwon. Saya langsung ke kamar mandi, saya sikat. Saya langsung sholat. Pas begitu habis sholat, saya tidur, bangun pagi. Ini habis. Karena malamnya habis, masa disikatin. Nah, terus singkat ceritanya ini malam ke-12 malam Jumat, saya dibangunin kakek-kakek lagi. Udah sekarang kamu bangun, mandi, ambil air wudhu, karena orang ya hamba Allah yang kamu cari sekarang ada di Masjid Al-Baitur Rahman. Ternyata Masjid Al-Baitur Rahman itu di Pondok Aren, dulu saya ngontrak di situ, depan jalan raya. Tapi saya di situ ya duduk termenung setelah dibangunin sama kakek-kakek, bukannya mandi, bukannya ambil wudhu, langsung pergi ke masjid, tapi saya nggak pergi. Nah di situ saya akhirnya ya dengan 12 malam Jumat saya mimpi seperti itu. Bahkan kakek-kakek, kamu bangun, baca tuh ayat surat Ruqyah, jalan ayat Al-Quran. Terus dia ngingetin, nanya udah hafal belum? Saya bilang belum hafal. Nggak apa-apa. Nah pas udah begitu saya pulang, nanya ke ibu saya almarhum, Mak, saya bilang saya mimpi seperti ini dari A sampai Z saya ceritain. Ibu saya bilang jangan nanya ke ibu dulu, tanyalah ke orang ngerti, ke kiai, ke ustadz, ke ki haji, terserah kamu. Nah setelah kamu nanya ke kiai ya di mana aja, baru tanya ke ibu. Kemana saya harus melangkah? Pertama saya berangkat ke daerah Banten. Ke daerah Banten, saya di situ ya bawa biaya segala bekal. Saya jalan harus kemana? Saya naik kereta dengan kayak ada yang membawa. Saya langsung ada di daerah Cikande, di pesantrenan besar. Di pesantren. Itu kayak ada yang bawa. Nah setelah saya ketemu ya di gerbang pesantren, ada salah satu santri nanya ke saya, Kang, ada perlu apa? Cuma di situ saya tanya, kiainya ada. Saya langsung diajak ke dalam, pas ke ruang tengah ketemu langsung sama pimpinan pesantren. Dia cium tangan saya, meluk saya, dia bilang alhamdulillah
orang tua saya datang ke sini dengan izin Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya ditengokin sama orang tua. Nah di situ saya benar-benar apa sih ini? Bingung jadi. Bingung. Jadi 4 penjuru saya datang. Cuma pesan begini, yang Kiai di Cikande, ya, nanya, saya cerita dari A sampai Z pengalaman mimpi saya dari tiap malam Jumat. Cuma satu kata Kiai, goblok kamu. Kamu agama Islam, kenapa enggak dipenuhi? Goblok kamu, seandainya kamu terakhir 12 malam Jumat yang terakhir kamu datengin ke masjid, insya Allah kamu ketemu dengan hamba Allah. Enggak 1001, mungkin itu malaikat. Itu goblok kamu. Tapi saya enggak jawab, saya dimaki-maki. Nah, cuma Kiai bilang begini, ya, ikutin seperti air mengalir. Ada orang yang minta tolongnya. Soalnya apa? Insya Allah dengan izin Allah kamu umur 40 tahun, 42 tahun, kamu udah waktunya diam di rumah, ibadah yang benar. Selesai, saya dikasih pencerahan sama Kiai di Cikande, saya dikasih ongkos, bukan saya yang ngasih, saya dikasih duit. Saya berjalan lagi ke 4 penjuru, jawabannya sama, ada kata goblok. Itu juga seperti itu. Bahkan saya punya pesantren belum tentu dapat hidayah perjalanan pengalaman kayak kamu. Tapi setiap saya perjalanan ke 4 penjuru Kiai saya datengin, selalu cium tangan dibolak-balik, selalu meluk saya. Saya merasa nggak terima kalau tangan saya dicium bolak-balik. Karena saya apa? Saya bukan ahli ibadah, bukan tukang ngaji, saya bukan santri. Saya cuma bocah angon yang benar-benar nggak tahu apa-apa. Tapi pengalaman Pak Udin itu mungkin para kiai atau mungkin orang tua yang paham mungkin ya. Mungkin. Itu yang paham. Karena saya nggak ngerti sampai sekarang saya kenapa jadi begini, seperti itu. Nah, cuma Kiai yang 4-4-nya bilang, kalau kamu udah sampai rumah, insya Allah, kalau kamu udah selesai perjalanan ke 4 penjuru, ya, ntar kalau kamu udah di rumah 3 hari ada yang minta tolong. Benar, ucapan Kiai. Ada yang minta tolong gitu. Ada yang minta tolong. Ternyata saya suruh ngejampe yang kesurupan. Saya di situ bingung, Pak. Yang kesurupan. Saya harus baca apa? Cuma begitu saya liatin, saya pegang kepalanya, ngoceh emang. Minta ampun. Gitu, nggak taunya ada satu pabrik di kampung saya minta tumbal. Pas ketemu saya, ya, yang nama jin atau setan, jadi nggak jadi dia minta tumbal karena takut lihat saya. Memang amal saya menyeramkan sih, Pak. Berarti ini Pak, setelah mengalami suatu perjalanan spiritual itu kan, mungkin itulah kebesaran Allah ya. Kebesaran Allah ya, apa yang dibilang tadi Kiai itu mungkin ya 1001 benar, karena tidak jarang yang mengalami seperti itu Pak, mengalami perjalanan seperti itu. Dan mungkin kalau saya di posisi Pak Udi juga bingung harus mau ngapain kan gitu. Nah terus gimana tuh Pak Udi? Nah, cuma emang Kiai bilang yang penting kamu ikutin seperti air mengalir. Ikutin seperti air mengalir, jangan keluar dari rel, jangan keluar dari hati. Teruslah, tolong bersama. Insya Allah saya jalani. Dan setelah saya datangin 4 penjuru, barulah saya nanya ibu saya bilang seperti itu, buatkan fondasi. Apa yang dibilang fondasi? Saya bilang Fatihah, perbanyak baca Fatihah, perbanyak shalawat, perbanyak istighfar. Buatkan iman kamu, karena iman Islam seseorang itu bukan dari pakaian, tapi adanya di sini. Jalanin dengan ikhlas, dengan ridho, dengan tawadhu. Itu ibu saya bilang. Sampai sekarang selalu saya pegang, selalu saya ingat nasihat-nasihat almarhum ibu saya. Nah, yang menarik ini Pak Udin,
yang perjalanan Pak Udin yang katanya sering didatengin orang-orang yang tidak Pak Udin kenal. Betul. Itu ceritanya bagaimana tuh Pak? Di situ saya juga bingung karena ya alhamdulillah dengan izin Allah ya, karena semua manusia yang ada di dunia ini tetap kita saudara. Entah itu Iya, betul. biarpun berbeda agama, tetap itu saudara kita. Iya, iya. Tetap itu saudara kita. Nah, cuma dengan mungkin agama berbeda-beda tapi Iya. tetap saudara kita. Ya alhamdulillah si Udin banyak teman, banyak saudara di tiap kampung atau tiap daerah ya. Saya kenal sama Bapak Odi yang di kampung Kadaung dekat PT Sudamanik ya. Saya alhamdulillah saya dipertemukan dengan Mang Abah Odi ya. Manggilnya si Abah Sepuh gitu kan. Orangnya masih muda cuma saya selalu manggil Abah Sepuh. Ya alhamdulillah saya di situ banyak cerita ke dia, sharing segala apa ya dengan hukum-hukum syariat Islam lah biar tidak menyimpang gitu. Karena kita segala sesuatunya kita menolong orang atau apa jangan sampai menjual agama gitu. Nah, suatu ketika saya ada di rumah hari Minggu, Mang Odi telepon saya, bisa nggak datang ke rumah saya? Ya alhamdulillah saya bisa. Setelah datang ke rumahnya saya cerita ya Mang Odi cerita. Nah, tapi setelah saya datang ke rumahnya di situ ada orang gila. Orang gila. Di rumah Bah Odi itu ada orang gila dengan berpakaian dekil ya, berpakaian dekil benar-benar kotor gimana layaknya orang gila. Iya. Tapi setelah saya Assalamualaikum, nah orang gila itu nyamperin saya, cium tangan saya bolak-balik, meluk saya. Nah setelah saya ngobrol sama dia, setelah dia meluk saya, cium tangan saya, duduk, nah saya tanya, Aki dari mana dan mau kemana, kenapa bisa ketemu sama Mbah Odi? Dia bilang, saya dapat tugas, dapat pancen dari guru saya, suruh nemuin dan suruh ketemu, suruh mencari yang namanya bocah Angon. Alhamdulillah dengan izin Allah barakallah, hari ini saya diketemukan sama bocah Angon. Itu usianya 300 lebih. Nah, saya tanya ke Mbah Odi, ini gimana ceritanya? Mbah Odi cerita setelah saya turun tugas karena dia ketua security ya, saya mau pulang di jalan raya ketemulah orang gila ini. Saya tanya, Abah mau kemana? Dia mau kemana? Saya mau ke sono. Nah, ayo diajaklah ke rumah saya. Nggak mau awalnya, cuma saya rayu-rayu. Sebetulnya Abah dari mana mau kemana? Saya dapat tugas, dapat pancen dari guru saya. Saya suruh nyari dan nemuin yang namanya bocah Angon. Nah, disitulah saya keingetan Kang BA. Makanya saya telepon ke sini, saya pertemukan. Alhamdulillah dengan izin Allah ternyata benar. Pak Odi cerita seperti itu. Nah, singkat cerita, karena si kakek-kakek ini masih ada tugas, suruh berangkat ke Cirebon. Pamitlah dia minta izin ke Abah Odi mau numpang ke kamar mandi. Yang tadi orang gila itu. Ya orang gila itu numpanglah ke kamar mandi ya. Kita di ruang tamu, dia masuk ke ruang tengah, pintu cuma ditutup dengan kain gordeng seperti itu. Nah nggak nyampe 2 menit si kakek-kakek itu, orang gila itu keluar dengan berpakaian jubah, pakai udang-udang, bawa tasbih, bawa tongkat dan wangi minyak kasturi. Di luar logika, aneh tapi nyata. Nggak nyampe 2 menit, begitu sebentar keluar lagi udah. Dia bawa pakaiannya dari mana? Kalau benar-benar dia bisa berubah. Di situ langsung pamitan, saya antar ke jalan raya. Dianterin juga nggak mau. Dia cium tangan lagi seperti awal, meluk saya. Assalamualaikum. Nggak jauh, waalaikumsalam. Dia udah nggak ada. Itulah kuasa Allah. Tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Itu yang saya alamin, sering seperti itu. Nah, cerita Pak Udin yang waktu itu ketemu saya, yang katanya diminta
ke Pak Udin itu kain kapannya Pak Udin ya? Apa? Ya betul. Ya itu gimana tuh Pak Udin? Ada salah satu kiai Heeh. ya, yang dari Paneglang itu datang ke rumah. Dia mau kalau bahasa ininya dia mau bayar. Tapi kalau saya bilang dia mau ngasih mas kawin ke saya, minta kain kapan. Jadi intinya dia mau beli kain kapan saya. Yang itu tadi. Itu kiai itu. Mm-mm. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Itu kiai. Tapi Pak Udin nggak nanya, maksudnya gini Pak Udin, Ya. buat apa itu? Enggak. Cuma di situ saya udah kepikiran. Udah kepikiran. Kok kenapa? Padahal dia ngerti agama, Iya betul. tahu hadis. Tapi kenapa mau kain kapan saya mau dibayarin? Yang saya kepikiran takutnya disalahgunakan. Iya betul. Seperti itu. Semahal apapun, berapapun nggak bakalan saya jual. Akhirnya Pak Udin nggak ngasih. Enggak. Tapi kok dia bisa tahu ya? Itu cepat nyebarnya. Kok cepet nyebarnya? Nyebarnya. Oh, Bahkan saya juga sempat dipanggil sama Pak Ustadz Acam, yang nama aslinya Antawi Hasan. Ya saya cerita dari A sampai ke Z. Ya di Guru, ya mudah-mudahan tegak lurus. Amin. Selalu, ya. Saya anggap guru saya. Dia bilang subhanallah, Allah benar-benar berjalan muter perjalanan. Gak semua orang bisa ngalamin seperti itu. iya betul. Saya yang dibilang Ustaz nggak pantas. Malu saya. Saya bilang ngapain harus malu. Saya bilang nggak usah malu dan nggak usah takut sesama. Malulah takutlah sama Gusti Allah yang menciptakan kita. Saya bilang seperti itu. Karena segala sesuatunya kembalinya hak. Iya. Nah, saya selalu ke teman-teman saya, saudara-saudara saya, tetaplah rendah hati, Iya. tetaplah membantu sesama. Seandainya kita ada orang yang minta tolong, kita punya uang, bantulah dengan uang. Ada orang minta tolong, kita nggak punya uang, kita punya tenaga, bantulah dengan tenaga. Kita nggak punya tenaga dalam posisi kita tanpa dasa, bantulah dengan doa. Karena doa itu nggak kelihatan. Tapi katanya Pak Udin juga sering mengalami suatu hal-hal di luar nalar ya. Betul. Katanya sering ada benda berdatangan itu. Bagaimana itu Pak? Itu datang sendirinya. Datang sendiri. Datang sendirinya. Apa aja itu biasanya? Apa aja? Seperti keris, kujang, batu, pisau. Itu datang tiba-tiba. Datang sendiri. Datang tiba-tiba. Jadi datang kayak ngetok-ngetok pintu. Begitu. Ngetok-ngetok pintu. Assalamualaikum. Pas saya buka pintu nggak ada siapa-siapa. Tapi lihat ke bawah, benda itu udah ada. Di depan pintu. Ya mungkin kalau saya kumpulin semuanya ya udah keris, pisau, batu itu mungkin udah banyak, mungkin lebih dari 20-30. Cuma nggak saya koleksi, ya, lalu saya kasihkan ke orang yang mau, yang saya titipkan. Tapi saya bilang tetap ini benda, Iya. jangan percaya sama benda, kita muslim, percaya dan yakin sama Gusti Allah. Iya. Takutnya kan orang-orang sekarang jadi punya benda, terus dia dapat apa, contoh, wah dia nggak mempan di adek atau nggak mempan ditembak karena punya benda ini, seakan-akan dia percaya sama benda. Iya. Itu nggak boleh, musrik. Musrik jadinya. Betul Pak Udin. Ini saya dengar dari cerita Pak Udin pertama itu merinding Pak Udin. Apalagi yang kata Pak Udin tadi, yang katanya itu mungkin suatu gambaran sakaratul maut. Nah, yang mau saya tanya, saat posisi itu Pak Udin, katanya kan sakit ya, katanya, karena saya nggak pernah ngalami ya.
itu saat Pak Udin mengalami itu sakitnya bagaimana sih? Ada mungkin gambaran tuh Pak Udin sakitnya bagaimana? Sakitnya saya sering muntah darah, bangun tidur keluar model di kulit keluar jarum, keluar beling, jadi makanya ada bekas-bekas itu di kaki segala apa. Nah ini sakit bukan sakit biasa ini. Ini mungkin yang orang bilang tuna-tuna atau santet. Itu jadi bukan sakit jantung atau sakit ya apalah. Ya, sakitnya di luar sakaratul maut mungkin ya itu ya. Itu posisi Pak Udin itu yang Pak Udin alami itu yang Pak Udin rasakan apa itu saat kalau di sakaratul maut katanya kan ditarik paksa ya mungkin ya ditarik paksa itu bagaimana sakitnya Pak Udin? Nah, itu pas kita mau dicabut mungkin ya, pas mau dicabut itu sekujur badan itu menggigil, dingin, terus panas, sekujur badan kayak dicubitin, napas, sesak napas, naik ke sini, pas begitu sesak napas, kubur sakitnya, sakit luar biasa, kayak kambing hidup kulit, kayak ayam itu dicabut kulit-kulitnya, kayak sakit luar biasa. Iya. Kalau saya bayangin itu kayak kulit kita itu dikulitin ditarik, tarik paksa mungkin seperti itu, sakitnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik, sakit luar biasa. Makanya kita ingat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para malaikat juga mau nyabut nyawanya Kanjeng Nabi, sampai nangis, nggak tega menyabut nyawa Kanjeng Nabi, nggak tega, sampai nangis malaikat melihat beliau kesakitan. Takutnya soalnya saya nyawa ini sakit banget. Yang malaikat aja menyabut nyawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai nangis nggak tega. Iya. Tapi ditanya kenapa nangis, Kanjeng Nabi menjawab, saya nangis bukan karena aku dicabut umat yang ditangis itu umatnya. Iya. Saya aja sakit dapat nyawa gimana, masih mikirin. Masih mikir. Tapi kalau kita bukan ke situ, bukan ke situ. Kalau saya pribadi mungkin mikir anak istri ya, anak istri. Iya, karena yang tadi Pak Udin bilang itu yang saya belum ada bayangan nih yang Pak Udin bilang amal kita di sana itu kecil banget ya yang Pak Udin bilang ya. Mungkin sekecil biji beras ya. Nah, ya itu suatu pelajaran buat saya Pak Udin. Berarti amal kita di sana itu bagaimanapun kita beramal terus ternyata kecil ya Pak Udin. Kecil. Ya, tapi walaupun kecil itu bisa menolong kita. Dan di sana juga dia bicara. Dia bicara. Saya amal. Yang tadi Kan ruh kita nanya. Siapa kamu? Saya amalmu. Waktu di dunia. Karena yang saya alami seperti itu. Ya, yang tadi Karena kan ruh kita di sana. Ya, betul. Nah, yang tadi Pak Udin bilang kan, Pak Udin ngelihat dari dirinya Pak Udin sendiri. Cuma sebentar disiksa, dicambuk ya di kursi. Ya. Nah, di saat itu kan kata Pak Udin amal tersebut sampai berdebat sama Al-Gojo itu. Berarti kan amal kita ini benar-benar memperjuangkan kita. Itu di situ. Itu pelajaran buat saya Pak Udin. Jadi sekecil apapun amal kita itu akan dicatat. Makanya kalau misalnya ini di kampus saya kan suka ada apa seperti itu. Dan ada satu lagi sampai di situ saya benar-benar terpukul ya melihatnya. Terus saya tanya ke amal saya, hai amal, kenapa itu orang dicambukin pakai rotan
dicampukin pakai rotan api sampai terkelupas kulit dan dagingnya. Terus seperti itu sampai yaumil akhir. Saya tanya kenapa itu kayak amal itu manusia waktu hidup di dunia nggak mau sholat. Berarti di gambaran Pak Udin itu di alam sana ya, kanan kiri mungkin ya Pak Udin, apa Iya. kanan Ada kiri dua gitu orang. ada 2 orang. Nah terus selama perjalanan itu di pemandangannya Pak Udin ya di alam sana, yang Pak Udin lihat itu kalau kan kalau gambarannya kan menakutkan tuh Pak. Iya, Ada api mendidih kayak lahar gitu kan, ada nggak seperti itu? ada. Ada. Jadi kayak empang dengan bergolak mendidih. Itu dengan si manusia itu berteriak-teriak minta tolong, sanak saudaranya dipanggil. Apalagi yang disiksa, jangan dibilang yang disiksa banyak banget. Berarti di sana itu manusia itu, maaf nih mungkin agak vulgar ya, posisi mereka itu pakai baju apa gimana? Telanjang. Semuanya itu Telanjang. Bahkan ada wanita yang ditusuk pakai besi panas sampai ke ubun-ubun ya. Saya tanya, hai ruhku, kenapa itu? Jadi waktu hidupnya gitu ya, yang dibilang orang-orang sekarang itu ngejablay, kejual diri. Jadi siksaan itu terus sampai yaumil akhir, sampai yaumil kiamat, diulang-ulang terus. seperti itu. Seperti itu. Tapi Pak Udin selain mengalami di mungkin perjalanan di neraka gambarannya ya, Pak Udin ada nggak diajak ke suatu gambaran mungkin yang kelihatan megah gitu? Diajak? Ada diajak ke situ? Saya diajak, dituntun, dan digandeng sama amal saya. Ya. Digandeng, saya didudukan yang bilang tadi, saya didudukan di sofa. Di sofa. Sofa begitu empuk, begitu lembut. Mungkin di dunia nggak ada. Datanglah yang beri, gagah dan salaman ke saya. Saya tanya, siapa kamu? Saya apa? Setelah saya dudukkan, saya dibawa lagi sama 2 orang malaikat dan ditunjukkan begitu megah, mungkin di alam dunia enggak. Itu mungkin gambaran itu. Begitu megah, kita mau apa aja ada. Banyak orang itu. Enggak begitu banyak. Begitu megah, di dunia enggak ada. Begitu indah. Nah di sana kita muda. Di sana kita Muda. Saya dipertemukan almarhum bapak saya begitu gagah, begitu gagah. Masya Allah. Ada. Makanya saya pesan tetap rendah hati, jangan sombong, karena sombongan tidak akan membawa kita keselamatan. Iya betul Tidak Pak. akan membawa berkah. Aqimus sholat, dirikan sholat, dan sampai ketinggalan, karena sholat itu yang tetap rendah hati. Setinggi apapun kita punya ilmu, sebesar apapun kita punya ilmu, tapi kalau tidak punya adab, percuma ilmu itu tidak ada apa-apa. Karena apa? Adab itu di atas. Tata berbuat baik, terutama adab, bahkan terutama ke keluarga kita, orang tua kita. Nah, apa sih yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan? Betul Pak. Nah itu teman-teman cerita perjalanan Pak Udin ya, mengalami suatu perjalanan spiritual ya, mati suri 2 kali, yang terakhir yang kedua kalinya itu sampai di liang lahat Pak Udin. Ya betul. Di liang lahat sampai orang histeris gitu ya. Ya. Ya, sebetulnya saya cerita seperti ini
jujur, Hmm. saya sedih banget. Hmm. Terus terang, saya mau nangis, cuma alhamdulillah saya masih sama-sama masih dikuat-kuatin, masih karena ya saya senyum juga ketawa mungkin karena terpaksa nahan sedih, soalnya apa? Benar-benar nahan sedih saya. Iya, iya. Nah, gini Pak Udin, mungkin dari perjalanan Pak Udin ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang nonton ya? Dari saya ini sih pelajaran pribadi buat saya Pak Udin. Pesan-pesan Pak Udin nih, buat kita dan penonton. Nah, pesan saya ya tetap rendah hati, sopan santun sama kedua orang tua kita ya. Karena apa ya? Gusti Allah enggak bakalan memaafkan seorang anak kalau tidak ada maaf dari kedua orang tuanya. Tetap rendah hati ya. Jangan lupa sholat, banyakin shalawat dan beramal. Mudah-mudahan ya ini ya buat diri pribadi saya, juga buat Pak Lias, terima kasih buat pemirsa ya. Masalah percaya nggak percaya itu hak pemirsa ya. Tapi apa yang saya alami seperti itu. Pelajaran Pak Udin, pelajaran ini juga gambaran buat saya ya, bahwa kita itu Kalau nggak puas saya sedih banget ini ya Allah ya Rabbi. ya itu teman-teman ya, cerita Pak Udin ya sangat luar biasa ya. Pak Udin tinggalnya di daerah Banten ya, Banten. Nah, Bogor, Bogor. masih Bogor ya. Kecamatan Parung Panjang, ya, Kabupaten Bogor, Desa Cikuda. Oh, bukan masuk Banten itu? Bukan, Belum. Bogor. Oh, Bogor. Bogor. Perbatasan ya mungkin ya. Jadi adanya saya di Bogor Barat. Bogor Barat, siap. Oke teman-teman, ada lagi Pak Udin pesan-pesannya? Ya, saya buat teman-teman saya, buat saudara-saudara saya, jangan lupa tetap semangat ya, berbuat baik, rendah hati, jangan sombong, jangan lupa sholat. Selagi kita mampu, selagi kita bisa beramal dan sedekah. Amin. Salam juga buat Bapak Haji Eman, buat Kang Patu ya alias Rustam, buat di Demang, juga buat Abah Odi ya buat saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ya selalu diberi kesehatan, Amin. lahir batin ya, dilancarkan rezekinya, digampangkan rezeki dan miliknya. Juga buat Balias ini dan keluarga, terima kasih banyak udah sama-sama memanggil saya ke sini, dan mudah-mudahan Balias juga sekeluarga diberikan kesehatan lahir batin, dilancarkan rezekinya, digampangkan usahanya. Amin. Mudah-mudahan yang diridhoi Allah, dilindungi sama Gusti Allah. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala syirik dan Amin. Mudah-mudahan Balias lebih ikhlas, tawadu. Siap Pak Udin. Saya malah yang berterima kasih nih Pak Udin. Terima kasih, dan begitu pula Pak Udin, doa yang sama ke Pak Udin. Semoga Pak Udin selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan, sekeluarga semuanya ya, lancar segala apa ya yang dicita-citakan ya, apa yang dihajatkan tercapai dan dimudahkan ya. Intinya selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya. Nah, kita sapa Bang Yoga ya. Bang Yoga. Salam juga buat Bang Yoga. Ya. Gimana kabar ini? Mudah-mudahan sehat selalu Bang Yoga. Ya, saya nggak tahu itu udah nikah apa belum dia sih. Rencana sih katanya habis Idul Fitri katanya nyebrang dia ke Lampung. Orang Lampung dia. Orang Lampung. Calonnya. Oh, Bang Yoga ya. Jangan lupa undangannya. Katanya kemarin tahun 2022. Saya tungguin. Ternyata dimajukan lagi. Ya, kita salam juga sama Pak Udin ya. Pak Udin sama Pak Arif nih. Pak Arif, insya Allah. Ada lagi Pak Udin? Ada nih, saya juga ngucapin terima kasih ya buat Ibu Poni yang benar-benar sudah banyak membantu saya dari lahiriah maupun batiniah. Benar-benar ya Ibu Poni, terima kasih banyak, sudah benar-benar membantu, perhatian sama saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan apa yang diberikan sama Ibu ya
mudah-mudahan diganti berlipat ganda sama Gusti Allah. Amin, amin. Ibu selalu dikasih kesehatan lahir batin. Amin. Terima kasih banyak Ibu, jangan bosan-bosan. Nah terus kedua buat Bapak Sarip dan istri juga terima kasih, sering udah benar-benar ya banyak membantu saya, biarpun saya udah nggak kerja sama beliau benar, tapi selalu dia membantu saya dalam kesulitan, selalu dia membantu. Dan juga Ibu Poni, sekali lagi terima kasih buat Ibu Poni dan Bapak Sarip sekeluarga. Siap. Amin, amin. Oh iya, di satu lagi, Akang Gandhi. Ini Akang Gandhi Ya, nggak bisa mana ikut. nih Kang Gandhi? Iya. Ke Demang, waduh sibuk terus dia nih. Kapan merapat nih ke studionya Bapak Alias nih? Dia apa nikahin orang tapi nggak nikah. Gimana tuh, dia? Ya. Dan juga buat Kang Pathu ini ya, kapan ini bisa merapat? Iya. Merapat ke sini lah. Banyak kopi, kalau sekedar ngopi mah ada lah. Alhamdulillah ngopi. Insya Allah ada. Alhamdulillah saya juga bersyukur ya Pak Udin ya Pak Udin. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Pak Udin bisa hadir di sini. Saya Insya Allah Pak Udin ada umur panjang nanti saya main-main ke sana. Amin. Pengen nginep lagi. Amin. Waduh, dengan senang hati. Iya, pengen nginep lagi karena banyak yang ingin saya curahkan sebenarnya. Kalau saya curahkan di sini, saya takut para penonton nanti iri. Ya, ya. Mungkin ada lagi Pak Udin? Ya itu aja sih ya, pokoknya kita ya selagi diberi umur ya kita dikasih kesehatan. Apa rezeki itu bukan berbentuk dari materi aja. Iya. Umur kita rezeki, sehat juga rezeki, nikmat juga rezeki. Jadi sekecil apapun ya tetap syukuri dan nikmati. Amin, amin. Siap. Terima kasih Pak Udin. Sama-sama. Siap. Nah, itu aja teman-teman dari saya dan Pak Udin ya. Cerita Pak Udin tadi, perjalanan spiritualnya ada suatu pelajaran buat saya dan pribadi ya. Silakan diambil positifnya ya. Percaya tidak percaya itu terserah Anda ya. Karena setiap manusia, setiap orang mempunyai suatu perjalanan berbeda-beda ya. Apa yang diceritakan Pak Udin itu kalau saya bilang ya saya percaya ya, saya percaya karena kita namanya kebesaran Allah itu sangat-sangat tidak bisa kita tebak Pak Udin. Iya, betul. Nggak bisa kita tebak, hanya Allah yang tahu ya. Nah, setelah Pak Udin mengalami itu, Pak Udin diberikan suatu hidayah ya, hidayah oleh Allah. Akhirnya kegiatan Pak Udin kadang-kadang ngobatin Pak Udin ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau yang sakit hati nggak bisa. Repot. Lain cerita ya. Lain cerita ya. Alhamdulillah ya. Yang mau main ke rumah Pak Udin ada di sekitaran Cikuda ya. Ya, desa Cikuda, Kampung Saniting. Oh ya, pokoknya di situ. Kemarin 2019 kita sempat Ya, ini ya. sempat ke sana. Sempat ke sana. Malam-malam. Terus ke makam mana tuh waktu itu? Cigundul. Wah, Cigundul. Masya Allah. Jarah ke sana. Jarah ke sana. Dua lokasi. Alhamdulillah tuh. Itu pengalaman saya sama Pak Udin ya. Itu aja teman-teman ya. Nah, tidak lupa saya meminta dukungan dari teman-teman, bantu like, subscribe dan komen di channel ini agar channel kami ini bisa berkembang dan bermanfaat ya. Itu aja dari saya Pak Udin, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih alhamdulillah. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Insya Allah akan ceritanya ketambah menarik ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.